Ketika seseorang memenuhinya dengan baik, maka yang paling standar dibilang berakhlak baik itu dia. Di antara makna takwa adalah berperangai yang baik, akhlak yang hasan, akhlak yang mulia. Oke? Cuman ahlus sunnah, awas, perlu menempatkan hal ini. Karena seringkali jargon akhlak yang mulia ditunggangi oleh para ahli syubhat. Yang memang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah dengan jargon akhlak. Awas. Akhlak apabila kita mau lihat, karena banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Nggak ada yang athqal fil mizan, nggak ada yang lebih berat di timbangan kerak nanti di akhirat daripada akhlak yang baik. Nah tuh, berarti akhlak luar biasa gak? Luar biasa gak? Nah akhirnya dengan jargon akhlak ini sebagian kaum menungganginya untuk mengingkari dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Nah ini keliru penempatannya. Sehingga seseorang yang mendirikan dan menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan. Kalau perlu menyebut orang-orang yang menyeru kepada kekufuran dan kesyirikan. Atau menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Kalau perlu menyebut orang-orang yang menyesatkan manusia dan membawakan kebid'ahan. Dituduh dan diingkarilah orang demikian dengan jargon akhlak. Akhlaknya gak baik, ngomongin orang. Nyalah-nyalahin orang. Suka dapat begituan gak? Suka dapat syubhat itu? Suka dapat syubhat itu? Oke? Nah, makanya tempatkan dengan baik pada maknanya yang tepat sesuai semua kaidah. Tempatkan dan fahami dengan baik supaya kaidah-kaidah tersebut tidak berbenturan satu sama lain. Fahami dengan tepat. Oke? Akhlak ya akhi, patokannya adalah di dalam paling dasar memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada hak-hak orang lain. Memenuhi hak-hak orang lain ke atas kita. Memenuhi hak-hak individu-individu lain atas kita. Lebih utama lagi tentunya. Memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atas kita. Kalau dibilang hak Allah dan Rasulnya adalah kewajiban hamba. Dan kemudian memenuhi hak-hak para hamba ke atas kita. Yani kewajiban kita kepada para hamba. Ketika seseorang memenuhinya dengan baik, maka yang paling standar dibilang berakhlak baik itu dia. Karena dia memenuhi hak-hak individu lain yang berhak atas dia. Bahkan hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hak Allah adalah agar dia dijadikan satu-satunya zat yang disembah. Dan dinafikan zat-zat lain yang disembah oleh manusia selainnya. Diingkari. Di antara hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jalannya adalah menjadi satu-satunya jalan yang diikuti. Dinafikan jalan-jalan lain. Selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak Allah dan hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya mereka yang mengingkari kesyirikan. Karena ibadah hanyalah hak Allah. Mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya justru. Mereka yang mengingkari kebid'ahan. Tuh. Karena hak Rasul untuk dimurnikan sunnahnya. Dibersihkan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Maka seseorang yang mengingkari kebid'ahan demikian. Justru dia adalah orang yang paling berakhlak mulia dengan itu. Karena dia memenuhi hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diam kepada kesyirikan. Dengan jargon. Aduh, jangan nyalah-nyalahin orang deh. Diam dari kebid'ahan. Dengan jargon apa? Aduh, udah deh bersatu, gak usah nyalah-nyalahin orang. Gak apa-apa. Sunnah sama bid'ah satuin udah. Syirik sama tauhid satuin udah. Gado-gado udah. Tuh, lihat. Yang kayak gitu ya nih yang akhlaknya baik. Enak aja loh. Kau menodai hak Allah itu. Dengan nama akhlak yang mulia. Bukan mulia, itu justru rusak. Itu yang dibilang talbisul iblis. Di mana iblis seringkali menyelimuti kebatilan dengan selimut-selimut yang as if it seolah-olah itu mulia dan baik. Justru sebaliknya kebenaran itu pahit. Ya. Jadi menempatkan akhlak yang mulia itu demikian. Bukan maknanya dengan jargon akhlak yang mulia. Akhirnya seorang muslim diam dari kesyirikan. Diam dari ahli syirik. Diam dari kebid'ahan dan diam dari ahli bid'ah. Diam dari kemungkaran dan para ahli. Bukan itu. Itu yang diinginkan syaitan justru.